kasih Tuhan. Kami rindu mendekat. Kami rindu berada selalu di dekat Tuhan. Dan kami percaya Engkau gak pernah jauh. Engkau sangat dekat. Karena itu kami mau memandang wajah Tuhan hari ini. Amen. Thank you Jesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku.
kebaikan-Mu mengejar hadir dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku yang ku rindukan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Berada di dalam hadirat-Mu, nikmati semua kebaikan-Mu, itu yang aku rindukan. Berada di dalam hadir-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu, itu yang selalu ku rindu. Aku tersungkur menyembah-Mu, nikmati semua kasih-Mu di dalam rumah-Mu. Tak ada yang lain, tak ada yang lain, tak ada yang lain. Ada yang lain, tak ada yang lain yang ku rindu selain berada di dekat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi
bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu. Penuhi hati kami, Tuhan. Kami bait-Mu, kami rumah-Mu. Oh, aku datang dengan kerendahan hati menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Penuhiku, mengubah hidupku, amin. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, oh, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
sukacitaku, Kaulah sukacitaku, lebih dari cukup, lebih dari cukup. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Hadiratmu surga bagiku Tuhan. Your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Yes. Your presence is heaven to me. Your presence, God. Your presence is heaven to me. Oh, yes, it is, yes, it is. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Yes. Redeemer of my past and present loss.
moment that I see you face to face, for nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face, for nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Say your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
hapuskan air mata. Kau hapuskan air mataku. Kau hapuskan air mata. Kau hapuskan air mataku. Yes, kau hapuskan air mata. Kau hapuskan air mataku. Hilang semua ketakutan, semua keraguanku. Oh Yesus, oh Yesus, hadirmu surga bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, hadirmu surga bagiku. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. And no one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. Sungguh tiada yang seperti Tuhan. Siapakah milikku di surga selain Tuhan? Siapakah yang kuingini di bumi selain Tuhan? Sungguh Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti
Shalom, tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah Hadirat-Mu Kurindu. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video di mana ada seorang bayi yang menangis. Entah apa yang dibutuhkan dari bayi ini, tapi ketika mamanya datang menempelkan pipinya ke si bayi ini, si bayinya perlahan-lahan diam, dia kembali tidur lagi dan tenang. Hadirat mamanya, orang tuanya, dekat dia, bisa dimengerti, bisa dirasakan sama bayi ini sehingga dia merasakan aman lagi. Lalu dilanjutkan lagi, mamanya meninggalkan si bayi ini. Langsung bangun si bayi ini. Ketika bangun, kemudian dia menangis lagi. Nggak berselang, mamanya pun datang lagi, menempelkan pipinya ke si bayi. Pelan-pelan bayinya diam lagi. Saya jadi ingat, seperti inilah gambaran hadirat Tuhan, bahwa hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Seperti di dalam Mazmur 23 digambarkan dengan sangat baik oleh Daud, yang memang dulunya waktu muda Daud adalah seorang gembala. Ia gambarkan Tuhan itu seperti seorang gembala. Beberapa waktu yang lalu saya lihat juga video bagaimana seorang gembala itu menggembalakan domba. Domba adalah binatang satu-satunya yang nggak punya alat pertahanan. Binatang ternak yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Jadi ketika dia makan, dia harus noleh di mana gembalanya. Oh, gembalanya ada di sana. Dia lanjutkan makannya. Ketika dia minum, dia toleh lagi. Gembalanya ada di sana. Dia merasa aman. Hadirat gembalanya itu yang diceritakan si Daud. Karena si gembala yang akan menjaga keamanan dari serigala, dari apapun itu. Hubungan yang istimewa ya. Makanya kenapa Tuhan pakai kedekatan antara gembala dengan domba. Saya akan bacakan ayatnya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, apa yang sedang digambarkan Daud ini adalah suatu kerinduan yang selalu ingin di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, sekalipun ada musuh, aku tidak akan takut. Di dalam hadirat Tuhan, seluruh kebutuhanku, aku percaya akan dipenuhi. Hari-hari ini mungkin kondisi kita seperti Daud ya. Kondisi yang gak menentu, pekerjaan yang gak menentu, bencana alam dan lain sebagainya. Seperti dalam lembah kekelaman. Masalah demi masalah, sakit penyakit yang seperti tidak ada habisnya. Mungkin ini saatnya buat kita untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Untuk mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah pertanyaannya, kalau kita belum pernah intim, belum pernah merasakan suatu keintiman hubungan dengan Tuhan, otomatis kita nggak akan berusaha mencari-cari. Di saat ada masalah kita cari Tuhan, no. Kebiasaannya kalau orang yang belum pernah punya hubungan intim dengan Tuhan, dia akan mengandalkan dirinya, mengandalkan uangnya, mengandalkan orang lain. Boleh sih, tapi ya stresnya tidak akan pernah hilang. Saya tertarik dengan kata hubungan intim. Ya, ini kata-kata yang dewasa karena menggambarkan hal yang dewasa. Tapi anehnya, hubungan intim ini juga dipakai untuk relationship kita dengan Tuhan loh. Suatu hubungan yang intim antara dua pribadi yang saling mencintai.
Seharusnya dengan Tuhan seperti itu. Sehingga pada saat kita mengalami cobaan, saat kita mengalami kegagalan, saat kita dikhianati, saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tuh langsung connect. Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu. Dan Tuhan bukan Tuhan yang gak suka diandalkan. Justru itu perintahnya. Kita baca di dalam Matius 11 ayat 28 juga inisiatif dari Tuhan loh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini dalam bahasa Yunaninya yang dipakai itu sebenarnya adalah beristirahat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi istirahat. Kadang saudara-saudara, kita pikul semua beban kita, semua jalan buntu yang ada di depan kita tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan hadirat-Nya, sehingga semuanya tuh seakan-akan kita tanggung sendiri. Kita merasa kesepian, kita merasa kayak, kok nggak ada orang yang peduli sama aku sih? Padahal karena kitanya yang nggak mau mendekat sama Tuhan. Dari Tuhannya sendiri, dari pihak Tuhan, Dia sudah memanggil kita. Serahkan seluruhnya, seluruh kehidupan kita. Sama seperti bayi ya, yang menangis tadi begitu dia tahu bahwa mamanya ada di dekat dia, dia langsung ngerasa aman, dia langsung ngerasa segala sesuatu yang aku butuhkan terpenuhi. Bukankah kita seharusnya seperti itu? Kita harus belajar dari Mazmur 23 di pasal yang terakhir, ayat yang terakhir tadi mengatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini menggambarkan pengenalan Daud akan Tuhan, akan Bapaknya, akan Gembala ini. Bahwa hadirat Tuhan itu yang engkau perlukan lebih daripada apapun. So, malam hari ini, Bapak Ibu, mulai cari hadirat Tuhan. Letih lesuhmu itu tandanya alarm untuk mulai mencari Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada istirahat. Amin. Ada beberapa kesaksian kemenangan yang kami terima sampai hari ini. Di antaranya memperoleh pekerjaan baru yang diinginkan, memperoleh dana untuk pelunasan hutang, mengalami lawatan Tuhan, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Wow, luar biasa. Kemudian kesembuhan dari sakit yang sudah 3 minggu di rumah sakit. Ini luar biasa sekali dan kami masih akan terus berdoa buat saudara-saudara yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, kesembuhan dari sakit kanker serviks, gagal ginjal, infeksi kemih, dan penurunan fungsi jantung. Kedua, kelancaran dan kecukupan dana untuk melanjutkan kuliah. Ketiga, keberhasilan dalam ujian kompetensi apoteker. Keempat, kesungguhan hati untuk mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Yang kelima, kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi. Bapak Ibu, kalau ada permintaan untuk doa, silakan kirimkan ke kami. Dan mari kita satu hati untuk berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah disebutkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk banyaknya kesaksian kemenangan yang sudah kami peroleh Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Tuhan, di mana hadirat-Mu Tuhan mengenyahkan segala hal yang kami takutkan, segala hal yang membuat kami khawatir Tuhan, segala hal yang kami nggak suka, sakit penyakit juga, yang kami butuhkan jawabannya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Maka kami mau senantiasa mendekat kepadamu, terus mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sakit penyakit yang ada di dalam keluarga kami, di dalam jemaat atau siapapun Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, untuk kanker serviks Tuhan, gagal ginjal, infeksi kemih, penurunan fungsi jantung, dan sakit penyakit apapun yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan Bapa. Sembuhkan dari akar-akarnya Tuhan. Singkirkan Tuhan sakit penyakit ini, sehingga kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang total kami terima di dalam nama-Mu Tuhan.
Kami berdoa buat jemaat Tuhan, buat yang mereka sedang mencari pekerjaan, sedang kesusahan soal dana, juga dana yang dibutuhkan untuk kuliah. Tuhan tolong Bapa, Engkau memberikan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami percaya itu Tuhan. Tolong Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sekarang sedang kesusahan, juga yang kesusahan untuk membeli makanan Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang ujian kompetensi apoteker Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kepintaran-Mu Tuhan untuk bisa lulus kompetensi apoteker ini. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk pertobatan mereka, hati mereka Engkau jamah untuk bisa mengenal Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga buat pasangan-pasangan yang belum memperoleh keturunan. Bapa, bukakan rahimnya Tuhan, berkati mereka dengan keturunan ilahi yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan yang belum kami doakan Tuhan jamah. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini. Saya mengundang jemaat untuk mengangkat kedua tangan. Allah Bapa memberkati Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Allah Roh Kudus selalu membimbing kita untuk memilih jalan demi jalan yang harus kita tempuh, agar kita senantiasa dipelihara sesuai dengan kasih karunia-Nya. Segala sakit penyakit dienyahkan di dalam rumah tangga kita. Keberhasilan, kesuksesan, karena takut akan Tuhan ada di dalam diri kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian 60 Minute Worship kita kali ini. Sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan memberkati.